Apakah Anda memiliki kritik batin yang hidup dalam pikiran Anda? Atau apakah suara hati Anda lembut dan menyemangati? Kita semua berbicara kepada diri kita sendiri sepanjang hari, tetapi kadang-kadang kita mungkin lupa untuk bersikap baik pada pikiran kita sendiri. Anda mencoba untuk bersikap sopan dan penyayang ketika Anda berbicara dengan orang lain, tetapi tidak untuk diri sendiri. Bersikap baik tidak boleh hanya untuk orang lain. Lagi pula cara Anda berbicara kepada diri sendiri dapat memengaruhi perasaan Anda tentang bagaimana Anda melihat dunia. Dan yang terpenting kesehatan mental Anda. Mungkinkah suara hati Anda membuat Anda tertekan? Video ini hadir untuk membantu kamu mengenali beberapa tanda toxic self-talk. Menjelang akhir, Anda akan menemukan beberapa tips tentang langkah apa yang dapat Anda ambil untuk membantu diri Anda sendiri. Nomor 1. Overgeneralisasi. Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Saya selalu mengacaukannya, dan tidak ada yang menyukai saya. Apakah beberapa kalimat ini sering terlintas di benak Anda? Cara berpikir batin ini disebut generalisasi berlebihan. Ketika Anda menggeneralisasi secara berlebihan, Anda melihat satu peristiwa negatif sebagai pola yang tidak pernah berakhir untuk mengalahkan Anda, menganggap yang terburuk, dan percaya bahwa satu kesalahan kecil sama dengan kegagalan. Misalnya, Anda mendapat nilai rendah pada ujian matematika, secara otomatis berarti Anda payah dalam matematika. Atau mungkin Anda mengalami perpisahan yang buruk dan mulai percaya bahwa Anda buruk dalam hubungan secara umum. Atau bahkan tidak dicintai. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Psychiatry Journal, jenis pemikiran ini telah dikaitkan dengan gangguan kecemasan. Jika Anda terlalu sering berbicara seperti itu kepada diri sendiri, hal itu akan merusak citra diri Anda. Itu seperti, saya tidak cukup baik, atau saya tidak akan pernah bisa sukses. Dapat mencegah Anda memenuhi potensi penuh Anda, dan membahayakan kehidupan profesional atau sekolah Anda. Nomor 2. Personalisasi. Apakah suara hati Anda membuat Anda merasa bersalah? Apakah itu menyalahkan Anda untuk hal-hal kecil sepanjang waktu? Ini adalah personalisasi. Percaya Anda bertanggung jawab atas peristiwa yang pada kenyataannya di luar kendali Anda. Misalnya kencan Anda dibatalkan, dan Anda langsung berpikir ia berubah pikiran karena ia tidak tertarik pada Anda. Sebuah studi yang diterbitkan dalam European Journal of Psychiatry, menemukan bahwa personalisasi umumnya terkait dengan kecemasan yang meningkat. Studi menarik lainnya yang diterbitkan dalam jurnal Psychology of Aesthetics, Creativity and Arts, meneliti hubungan antara depresi dan personalisasi dengan mempelajari penulis puisi yang depresi. Peneliti menemukan sedikit kecenderungan penyair yang depresi untuk terlibat dalam lebih banyak personalisasi. Tetapi pembicaraan batin ini sama sekali tidak puitis. Itu hanya membuat Anda kehilangan kepercayaan diri dan kegembiraan. Nomor 3. Penyaringan mental. Apakah Anda terkadang cenderung berfokus pada detail negatif? Misalnya ketika mendapat umpan balik dari atasan atau guru Anda, umpan balik tersebut mungkin secara umum baik, tetapi satu kritik kecil menarik perhatian Anda. Apakah Anda akan langsung melupakan segala sesuatu yang lain dan terpaku pada satu tanda negatif itu? Alur pemikiran ini disebut penyaringan mental. Itu seperti menyaring hal-hal positif dari suatu situasi. Dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk melihat aspek positif dari suatu hal, tetapi melihat sesuatu secara negatif dapat membuat Anda merasa cemas dan tertekan seiring waktu. Penyaringan mental dapat menjadi kebiasaan otomatis dan dengan mudah tumbuh menjadi kebiasaan pesimis. Peneliti prospek pada tahun 2017 menemukan bahwa perspektif negatif ini membuat Anda merasa putus asa tentang kehidupan. Itu juga bisa memicu perasaan sedih, kecewa, marah, dan takut. Nomor 4. Polarisasi. Polarisasi berarti Anda memikirkan diri Anda sendiri dan dunia dengan cara, semua, atau tidak sama sekali. Anda melihat sesuatu secara ekstrim. Mereka hitam atau putih tanpa area abu-abu di antara mereka. Misalnya, Anda mungkin memutuskan untuk makan dengan sehat dan mengurangi gula. Tetapi suatu hari Anda tidak bisa menolak dan Anda menggigit coklat batangan favorit Anda. Jadi Anda berpikir sendiri, diet saya hancur sekarang, saya bahkan tidak boleh mencoba lagi. Apakah saya berpikir seperti itu? Kadang-kadang, tetapi mengapa satu hari curang berarti seluruh kemajuan Anda tiba-tiba hancur? Jenis pemikiran ini mengarah pada standar yang tidak realistis, dan menurunkan motivasi Anda. Akibatnya Anda secara tidak sengaja menyiapkan diri untuk gagal. Polarisasi juga dapat merusak hubungan Anda. Itu karena beralih dari mengidealkan ke merendahkan orang, seperti mereka hebat atau buruk,
dan itu mempersulit orang lain untuk menikmati kebersamaan dengan Anda. Jadi bagaimana Anda membantu diri Anda sendiri ketika pikiran Anda mengembara ke wilayah ini? Pertama, Anda harus memperhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Penting untuk memperhatikan dan menyadari pikiran beracun saat itu terjadi. Setelah Anda menyadari suara batin Anda negatif, tantanglah, mundur selangkah, dan pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah ada bukti yang mendukung pemikiran saya? Apakah saya mempertimbangkan semua sudut? Atau, apakah saya mengabaikan hal-hal seperti yang dilihat orang lain seperti ini? Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu akan membingkai ulang apa yang Anda pikirkan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Developmental Cognitive Neuroscience menemukan bahwa membingkai ulang dapat menjadi alat yang ampuh melawan pembicaraan diri sendiri yang beracun. Itu adalah proses di mana Anda mengidentifikasi pikiran negatif, dan menggantinya dengan yang positif dan memberdayakan. Misalnya, alih-alih mengatakan saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar, cobalah dengan sadar mengatakan sesuatu seperti, saya mampu melakukan sesuatu dengan sukses. Pada awalnya mungkin terasa konyol berbicara kepada diri sendiri seperti itu, tetapi sebuah penelitian yang diterbitkan di JAMA Psikiatri menunjukkan bahwa dengan latihan teknik ini, membantu orang mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Jadi setidaknya pertimbangkan untuk mencobanya. Apakah Anda beresonansi dengan beberapa poin-poin ini? Apakah Anda ingin menantang suara batin kita yang beracun, dan berbicara kepada diri sendiri dengan cinta dan kasih sayang? Ingatlah bahwa cinta dan kasih sayang adalah suatu hal yang luar biasa, yang mampu menyembuhkan semua luka.